sekali apa yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dua kalangan yang akan celaka karena aku. Yang pertama adalah yang terlalu cinta fanatik buta tapi tidak tahu jalan yang benar. Yang kedua adalah kalangan pembenciku. Karena itu an-namatul awsat, jalan yang paling tengah dan lurus adalah seperti jalannya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini adalah malam Ashura, yang mana esok adalah untuk kita semuanya berpuasa. Sabda Nabi SAW bahwasanya puasa hari Ashura dapat menghapuskan dosa setahun. Dan Nabi SAW juga mencari, bahkan berusaha untuk menjalankan puasa di hari Ashura ini, yang mana fadilahnya, keutamaannya sangat besar. Bahkan di dalam bulan Muharram ini berpuasa adalah puasa sunnah paling afdol setelah bulan Ramadan. Dan tentunya di hari Ashura ini juga terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa pembunuhan daripada cucu Sayyidina Rasulullah SAW, Sayyidi Syababi Ahlil Jannah, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah cucu kecintaan Sayyidina Rasulullah SAW. Dan pada suatu hari ketika Sayyidina Husain sedang masuk kepada Sayyidina Rasulullah SAW, kemudian datanglah Jibril alaihissalam sembari mengatakan, saat melihat Sayyidina Husain dipangku oleh Nabi SAW, dibilang, "Ya Rasulullah, apakah engkau mencintai putramu ini?" "Ya, saya mencintainya." Dibilang, "Ingatlah bahwa umatmu akan membunuhnya." Dan hal ini mengundang kesedihan bagi Nabi SAW. "Kalau engkau mau ya Rasulullah, maka akan aku bawakan tanah tempat terjadinya terbunuhnya Sayyidina Husain bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah." Di saat itu dibawakan, kemudian apa yang sudah menjadi ketentuannya Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain berangkat adalah untuk menyelamatkan keluarga, memenuhi panggilan daripada orang-orang yang ada di Irak. Dan beliau sudah faham daripada nas-nas syariah yang dibawakan oleh Nabi SAW bahwasanya akan terjadi ini, terjadi itu, dan lain sebagainya. Karena itu beliau memilih beserta keluarganya dan beberapa daripada keturunan Ansar dan Muhajirin untuk berangkat. Ternyata di tengah jalan dikepung, kemudian beliau mempertahankan diri sehingga sekitar 70 orang terbunuh, dan yang tersisa hanyalah satu dari anak beliau, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sungguh suatu perkara yang sangat menyedihkan, tetapi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah pastilah terjadi. Yang dialami oleh Sayyidina Husain adalah kenaikan derajat, kemuliaan bagi beliau, dan merupakan hal yang sangat indah, yang mana sebelumnya bermimpi Sayyidina Rasulullah SAW, "Ya Husain," di saat itu beliau berpuasa, "apakah engkau ingin berpuasa, engkau ingin berbuka di tempat kami?" Maka beliau pun ingin berbuka di tempatnya Sayyidina Rasulullah SAW. Maka inilah pertanda akan daripada wafatnya Sayyidina Husain bin Ali. Setelah terjadi pembunuhan, pembantaian, tak seorang pun dari keluarga Sayyidina Husain yang mengiklankan untuk balas dendam, tidak mengajak balas dendam dari kalangan pengikutnya, tidak para pencintanya dan lain sebagainya. Mereka semuanya berganti, yang mana jalan yang mereka pakai adalah menyebarkan ilmu. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah
beliau adalah orang yang sangat pemberani. Beliau faham akan nas dari Rasul SAW bahwasanya yang akan menjadi khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, dan itu diterima. Bahkan Sayyidina Ali juga menjadi penasehat utama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Ketika beliau menjadi khalifah, maka jalan yang beliau tempuh pertama kali adalah penyebaran ilmu. Tetapi fitnah sudah menjalar, maka karena itulah Sayyidina Ali mengadakan pertahanan, yang mana beliau membasmi kalangan-kalangan yang akan menyebarkan fitnah. Tetapi setelah itu beliau tetap menyebarkan ilmu, menyebarkan akhlak, menyebarkan ilmu al-khauf minallah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian diwariskan kepada Sayyidina Al-Hasan, kepada Sayyidina Husain, yang mana intinya keluarga Nabi SAW tak seorang pun daripada mereka yang memperebutkan kekuasaan sama sekali. Tidak pernah berebut kekuasaan, tidak pernah berebut apapun. Yang mereka inginkan adalah bagaimana menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Ali sendiri juga menyayangkan adanya kalangan yang melawan. Bahkan Sayyidina Husain pun juga demikian. Sehingga di masa Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau terkenal dengan zuhudnya, dengan sabarnya. Bahkan didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai pecinta daripada keluarga Nabi, yang mengajak Sayyidina Ali Zainal Abidin untuk mencaci para sahabat. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan, lihatlah bagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum wa radu an. Sehingga di dalam perjalanannya Sayyidina Ali beserta anak cucunya adalah selalu menghargai para sahabatnya Rasulullah SAW. Bahkan di antara cucu beliau adalah Sayyidina Ja'far As-Shadiq, yang mana merupakan guru daripada keempat imam madhab, yang mana beliau mengatakan, saya terlahir dari Sayyidina Abu Bakar sebanyak 2 kali. Dan hal itu tidak diingkari, bahkan tidak pernah mengajak orang-orang untuk merobek baju, memukul-pukul wajah dan lain sebagainya. Jadi jalan Ahlul Bait, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il rasyidin al-mahdiina min ba'di. Jagalah, jalankanlah sunnahku, caraku, dan cara-cara daripada para khulafa'ir rasyidin yang datang setelah aku, yang mana mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka jalankan oleh Ahlul Baitnya Rasulullah SAW, mereka menyebarkan ilmu, menyebarkan cinta, menyebarkan akhlak, menyebarkan hal-hal yang baik. Bahkan itu diteruskan oleh Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir, Sayyidina Al-Faqih al-Muqaddam, Sayyidina Abdurrahman Segaf, Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Abdullah Al-Aidrus, hingga Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Sehingga bila ada murid yang membacakan di hadapan beliau tentang cerita terbunuhnya Sayyidina Husain, maka beliau perintahkan kepada yang baca tadi agar dilompati. Kenapa? Mereka tidak ingin terperangkap untuk perkara yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi yang mereka inginkan adalah bagaimana membenahi keadaan umat ini menjadi lebih baik, lebih agung dan lebih indah. Jadi karena itulah ya ikhwani, tidak ada sama sekali, bahkan diingkari oleh Sayyidina Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus. Beliau mengatakan di antara perkara kemungkaran yang terjadi pada hari Asyura adalah adanya kalangan yang merayakan, bahkan ingin memviralkan bagaimana pembunuhan Sayyidina Husain atas nama Sayyidina Husain. Benar sekali apa yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, 2 kalangan yang akan celaka karena aku. Yang pertama adalah yang terlalu cinta fanatik buta tapi tidak tahu jalan yang benar. Yang kedua adalah kalangan pembenciku. Karena itu an-namatul awsat, jalan yang paling tengah dan lurus, adalah seperti jalannya Sayyidina Rasulullah SAW, yang mana banyak dari para habaib,
para aslafun salihin, yang mana jelas sanadnya hingga Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak seorang pun dari mereka yang menyuarakan yel-yel atau mengajak masyarakat untuk balas dendam atau apapun yang terjadi atau mengenang daripada kesedihan. Justru yang mereka sedihkan adalah perubahan yang terjadi pada umat Sayyidina Rasul SAW bila mereka jauh dari Allah, bila mereka jauh dari Sayyidina Rasulullah SAW. Karena itu jalan sudah jelas bahwasanya cara daripada para aslafun salihin, dari para habaib yang bersanadkan kepada Sayyidina Rasul SAW adalah selalu menjaga lisan, tidak mencela. Hifdzul lisan anil dzam wa hifdzul yad anil dam, menjaga tangan, menjaga perbuatan tidak sampai menumpahkan darah orang lain. Wasir bil aqdam, dan mereka jalan di jalannya para aslafun salihin, qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Karena itu apa yang dirasakan, apa yang telah dialami oleh Sayyidina Husain adalah kemenangan, bukanlah sebuah kekalahan. Justru salah kalau ada yang mengatakan itu adalah kekalahan, sebab kemenangan yang sebenarnya adalah dikala beliau mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.